Nah, bunda-bunda, aku balik lagi nih sama Mbak Eva. Kita berdua ada di sini. Tadi kita udah bahas tentang bullying terhadap anak, ya Mbak Eva ya. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang mommy shaming. Nah, ini ibunya nih Mbak Eva. Iya, seru ya. Mommy shaming itu lagi ngehits ya, tanpa disadari. Itu istilah itu dari tahun berapa sih? Ada kok aku dari Kayaknya kecil nggak pernah denger ya istilah itu ya? Iya, tapi baru tahu sekarang juga. Jadi baru tahu bahwa kondisi mommy shaming itu memang ada ya, memang ada. Dan mommy shaming itu adalah seorang ibu mempermalukan ibu yang lain. Biasanya berkaitan sama pengasuhan, bagaimana memberikan ASI, bagaimana dia mendisiplinkan anak. Nah, itu ada seorang ibu yang mempermalukan ibu yang lain itu jadi mommy shaming. Oh, gitu. Itu contoh bentuk apa ya? Bentuk kejadiannya lah ya dari istilah mommy shaming itu. Supaya bunda-bunda di rumah paham apa sih mommy shaming gitu kan ya. Nah, itu barusan udah dijelasin sama Mbak Eva. Nah, terus Mbak Eva, apa yang termasuk kategori mommy shaming? Kategori mommy shaming itu sebetulnya mempermalukan ya, mempermalukan. Bentuknya. Bentuknya yang paling sederhana adalah mengkritik. Jadi mengkritik ibu yang lain itu adalah tanpa disadari itu sebetulnya adalah mommy shaming. Gitu. Contoh? Contoh misalnya, ih kok gendong bayinya kayak gitu, ih nggak apa-apa tuh. Nggak dikasih ASI, kok ASInya pakai botol gitu, emang kamu males nyusuin langsung? Iya sih, gitu. Sering itu hal-hal kayak gitu memang sering aku dengar dan aku baru tahu detik ini nih kalau itu termasuk dalam jenis dan kategori mommy shaming. Iya, itu yang kenapa akhir-akhir ini kita suka dengar banyak ibu baru melahirkan dan mengalami perasaan tidak berdaya atau depresi seperti itu. Baby blue tuh masuk kategori itu? Iya. Biasanya dimulai dari tanpa disadari adalah mommy shaming ini memperkuat kondisi ke sana. Oh. Nggak selalu sih kalau di mommy shaming terus kita depresi, enggak. Tapi pada saat orang lagi dalam kondisi tidak berdaya, dia lagi secara hormonal lagi banyak perubahan, kemudian terjadi hal yang kata-kata yang tidak menyenangkan dan itu membuat dia merasa oh ya emang aku butuh dikritik, oh kalau aku itu jelek, oh aku tuh ibu yang nggak bener, oh aku tuh nggak berharga kayak gitu. Jadi low self esteem ya si ibu ini. Bisa ke arah sana gitu. Loh, sekarang tuh ya. Iya. Mungkin lagi era-eranya mama-mama julid kali ya. Iya, betul. Julid, kepo ya, gitu ya. Julid aja bawaannya kalau ngeritik orang. Kayaknya pengen komen, sebetulnya lebih kepada si komen ya. Iya sih. Komen. Ini tuh sejak medsos deh. Nah. Nyambung nih sama pertanyaan aku yang berikutnya. Apakah media sosial menjadi platform utama Mbak Eva? Nggak selalu sebetulnya. Jadi okay. Media sosial tuh tidak selalu memperkuat hal itu ya. Artinya gini, media sosial itu media sosial itu memperkuat sesuatu yang memang sudah ada sebelumnya, yaitu mengkritik. Gitu, mengkritik, memberi penilaian terhadap ibu yang lain yang sedang dalam proses dia berjuang atau melakukan pengasuhan kepada anaknya. Gitu. Ya kayaknya lebih respect aja kali ya. Iya. Kita respect sama orang lain, jadi supaya hal-hal seperti ini tuh nggak semakin marak terjadi di lingkungan sosial gitu. Terus penyebab mommy shaming bisa terjadi, kayak tadi udah sempat kita bahas ya. Tapi lebih detailnya lagi apa ada Mbak penyebab mommy shaming? Penyebab mommy shaming itu sebetulnya adalah keinginan ibu yang lain. Anggaplah misalnya orang tua ya, atau misalnya teman, atau kenalan, atau rekan, atau misalnya netizen karena foto kita ada di situ dan seterusnya.
penyebabnya adalah ingin memberikan penilaian, ingin memberikan komen atau memberikan kritik terhadap apa yang dia tampilkan gitu, apa yang dia lihat gitu. Nggak kuat kalau nggak komen gitu loh ya. Ya itu julid tadi, kembalinya ke urusan julid. Nggak kuat kalau nggak komen, jadi akhirnya mereka harus komen gitu kan. Kemudian tanpa mereka sadari komennya mereka itu membuat diri si ibu itu menjadi tidak berdaya, gitu, mempermalukan dia, merasa dia lemah, merasa dia jadi rendah, gitu, seperti itu. Dan itu banyak loh bunda-bunda. Zaman sekarang tuh banyak sekali loh yang lewat medsos itu terjadi. Betul. Ya. Karena aku banyak teman yang share, even ya adik sepupu gitu juga ada, mereka sampai sebegitunya gitu karena suka, sebenarnya ya awalnya salah diri sendiri sih, suka kepo di medsos gitu, ujung-ujungnya jadi nggak di mommy shaming sama orang, dia mommy shaming dirinya sendiri, akhirnya udah dia nggak main medsos sama sekali daripada self esteemnya jatuh. Itu contohnya tuh kayak gitu. Betul. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ya Allah, seru banget sih Mbak bahasan ini. Agak nyut-nyutan nih kepala aku. Aku juga begitu. Terus dampak seperti apa yang bisa dirasakan sama bunda-bunda ketika mereka mengalami mommy shaming, selain ya pas low self esteem itu udah umum terjadi. Selain itu ada lagi nggak, Mbak? Dampak pada mommy shaming itu adalah, yang pertama adalah ibu menjadi tidak berdaya. Ibu merasa tidak berdaya karena dikritik dan merasa dirinya tidak baik dalam mengurus anak. Yang kedua adalah penyebabnya adalah pola masyarakat kita yang mengizinkan, membiarkan untuk orang lain tuh memberikan penilaian atau memberikan komen lah gitu ya, sehingga mommy yang baru ini tidak punya hak atau tidak bisa untuk melepaskan diri dari lingkungan yang seperti itu. Misalnya dari keluarga ya, dari orang tua kandung sendiri, atau enggak dari mertua, atau dari adik ipar, kakak ipar, keluarga besar dan seterusnya. Itu bisa terjadi. Jadi atau mungkin dari orang luar itu bisa terjadi. Jadi mommy shaming ini penyebabnya ya karena kondisi yang kita secara budaya terbiasa untuk masuk terlibat di dalam penilaian pada pengasuhan anak orang gitu ya. Iya. Nah, terus sarannya Mbak Eva, wise-nya saat seorang ibu mengalami mommy shaming dan dampaknya pun sudah dia rasakan, wise-nya nih dari seorang psikolog, dia harus gimana nyikapinnya, Mbak? Yang pertama adalah selama kita punya anak, kita harus tahu, harus terima bahwa kita akan siap dikritik. Artinya itu adalah tantangan kita. Yang kedua adalah kita harus yakin, jadi mommy itu kita harus yakin, kita harus bangun konsep diri positif pada diri kita dan yakin bahwa Allah, Tuhan kasih anak itu pada kita, amanah pada kita, dan insya Allah kita yang paling tahu kondisi anak kita, apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, sikapi dengan rasa humor. Ya, humor itu membantu kita lebih nyaman terhadap situasi tekanan yang ada di lingkungan sosial kita dengan khasnya kita, gitu ya. Khasnya di Indonesia seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kita bisa lihat bahwa pada saat orang memberikan kritik atau orang memberikan penilaian, orang itu juga ingin terlibat. Contoh kalau itu orang tua atau itu ibu mertua, keluarga atau kakak, ya dia ingin terlibat, ingin dianggap atau menjadi suatu bagian perhatian. Kadang cara perhatiannya nggak tepat. Yang kelima adalah sebetulnya pelaku dari mommy shaming ini sebetulnya jangan-jangan nggak tahu apa-apa. Jadi mereka perlu mendapatkan edukasi tentang apa yang terjadi dengan kita. Misalnya pada saat kita memberikan susu formula, kemudian orang bertanya kenapa nggak ASI, mungkin dia emang nggak tahu apa yang terjadi dalam kondisi si ibu sehingga dia harus susu formula. Jadi izinkan untuk kita lebih membuka diri kita dengan nyaman dan kita mengatakan jujur apa adanya, apa yang terjadi pada kita, dan itu akan memberikan dukungan yang luar biasa. Terakhir adalah berkumpullah dengan orang-orang yang memberikan dukungan yang hangat, yang penuh cinta kasih, yang menerima kita dengan
lapang hati dan menerima kita apa adanya, dan itu akan membuat kita menjadi lebih positif dan menjadi mommy yang bahagia. Sedap ya. Luar biasa. Itu Bunda. Ada 5 poin ya, barusan yang Mbak Eva ya. Nah, itu saran-sarannya Mbak Eva saat bunda-bunda siapa tahu ada yang mengalami mommy shaming dan merasakan dampak dari mommy shaming itu sendiri. Tips dari Mbak Eva untuk kebaikan psikis bunda-bunda di rumah, coba itu dilakukan. Dekati mereka yang positif, jauhi yang negatif. Yes, ya. Terus gak usah baper Bun, cuek aja ya, pede aja lagi gitu kan. Ketawain aja ya. Oke. Oh, ada info yang mau lewat dulu Bun. Jadi aku sama Mbak Eva harus pamit dulu. Sebentar lagi akan balik setelah break ini ya. Oke. Tunggu kita.